Saya kasih tahu ya, di dalam istinbatul hukmi dan juga istidlalul hukmi, kita kalau ingin benar-benar memahami bagaimana substansi dari Al-Quran dan hadis, maka harus tahu di dalam thoriqoh atau metodologi tentang istinbat para ulama. Ini bukan menurut saya. Yang pertama adalah, kalau kita memahami min haitsul kalimah dalam masalah persoalan musofahah atau al-masu an-nazar, yang mana hukumnya sudah ada yang diterapkan oleh pakar fikih, kita harus tahu kalau kita berbicara tentang konteks syariah, ada berbicara tentang kajian uruf, ada tentang kajian luwah. Yang perlu kita kritisi dan perlu kita gubris bersama adalah ketika berbahasa al-masu. Al-masu itu, bagaimana konsep al-masu itu yang sebenarnya? Maka al-masu, ketika Anda cermat dalam bahasa fikih, adalah talaqil basyarotain, bertemunya dua kulit. Lah, ini persoalan juga di dalam memahami teks daripada al-masu, sehingga dari kalangan Syafi'iyah yahrumu atau tahrumu an-nazar wal masu, akan tetapi diberikan tafri' atau diberikan cabang hukum bahwa tajuzu al-musafahatu bihailin yamna'u al-massa al-mubashir. Jadi dalam konteks al-masu ini jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kita ingin memahami thoriqatul istidlal para ulama yang menghukumi masalah kaitan musafahah, al-masu dan nadhar. Dan dari keadaan ini pastinya para ulama tidak tinggal diam juga, mempertimbangkan masalah khauful fitnah dan kemudian inbi'asus syahwah. Jadi seperti itu. Bersalaman yang bukan mahram. Iya kan, hari-hari ini kan lagi viral itu. Kalau musafahah, musafahah dengan seorang perempuan yang dilakukan oleh kiai dan kemudian menjadi polemik atau problem yang lagi viral di media sosial, sehingga ada sesuatu yang bersifat tabayun dan kemudian permohonan maaf kayak gitu loh. Itu gimana ya, untuk cara menyikapi itu? Ya, yang jelas kalau sudah disampaikan kebenaran dengan cara yang benar, ya insya Allah benar. Jadi walaupun kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang salah, tapi kan kebanyakan orang itu dia menganggap bahwa hari prasnya yang salah gitu. Salah maksudnya entah itu salah hukumnya begitu, sebenarnya tidak. Kalau hukumnya salah tidak mungkin ya? itu caranya. Oh, berarti hari pras itu benar tapi caranya itu yang salah. Iya, kalau dia mengatakan bahwa tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak pernah menjabat dengan seorang wanita yang bukan mahram. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sekalipun ada hailnya kayak gitu sedangkan ya. dilakukan oleh iya, kalau itu kan tambahan saja, yang mengatakan harus ada hailnya. Oh. Redaksinya apa Pak Ustadz? Saya mau bisa cek agar bisa mengkomunikasikan yang keharaman musafahah dengan seorang perempuan dengan hail, ada hailnya itu tetap haram, itu bagaimana? Iya, itu jangankan musafahah ya, melihat wanita aja, jadi bisa dilihat di surat An-Nur, Iya. surat Al-Ahzab, ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Terus yang kedua juga tentang aurat wanita, apalagi yang bermazhab Syafi'i ya, bermazhab Syafi'i, aurat wanita seluruh tubuhnya. Nah, itu bisa, kalau mau ngecek ya bisa dicek di Fathul Qorib. Ya, di bab sholat. Masalah soifah berapa itu? Fathul Qorib. Aurat wanita. Aurat wanita.
Nggak, masalahnya gini Pak Ustadz, ada dalam Itu halaman dalam itu halaman kajian ya, 11. dalam Halaman 11. dalam kajian kitab fikih itu ada istilah al-masu, menyentuh, dan kemudian an-nazar itu melihat. Itu ada hukum yang memang sangat begitu ketat dari kalangan para pakar fikih ya. Tapi sementara begini, saya itu mempunyai redaksi sekaligus beberapa kajian hadis yang sempat diungkapkan oleh oleh orang yang tabayun, bahwa Rasulullah itu tidak melakukan musafahah atau bersalaman. Hadisnya inilah usofihu an-nisa'a. Memang Rasulullah itu tidak pernah bersalaman dengan perempuan, dan perempuan ini adalah ketika dalam persoalan bukan mahram, itu an-nisa. Jadi begini, dalam bahasa an-nisa ini, bahasa perempuan kan ini masih keumuman, perempuan itu ada hubungan mahram ataupun tidak. Kalau kita berbicara tentang hadis, makanya pentingnya kita mengetahui hadis itu baik secara letterlek ataupun yang tersurat ataupun yang tersirat. Jadi an-nisa ini ranahnya la usofihu, baginda Nabi itu ketika bukan mahram. Kemudian masalah hukum, di antaranya saya juga kurang sepakat ketika Mas Heri Pras itu dikatakan benar. Secara prinsip saya tidak sepakat. Dikarenakan apa? Karena dalam hadis inilah usofiu an-nisa'a itu banyak pengkajian, diantaranya secara istidlal lafadz an-nisa itu masih keumuman, perempuan ini sifatnya seperti apa mahram atau apa, itu kan masih ditinjau ulang. Dan kemudian masalahnya tuh gini ya, saya potong dikit ya, masalahnya lanjut, sederhana ya. Masalahnya itu sederhana, misalnya dia mengkritik Pak Kiai ya. Sekarang pertanyaannya, fakta di lapangan Pak Kiai itu menjabat anaknya sendiri atau mahramnya sendiri atau bukan itu Jadi itu kalau santrinya. Pak Kiai menjabat tangan santri Ya, nah, kalau Pak Kiai menjabat tangan santri, maka dari pihak BNU ataupun Aswaja mengeluarkan dalil hukum bolehnya, silakan dikeluarkan hukum bolehnya menjabat tangan santri. ya, bismillahirrahmanirrahim. Gitu cara berpikir yang benar. Gini ya, al-masu, menyentuh atau musafahah atau an-nazar itu memang ketat sekali keharamannya dengan berbagai sudut pandang. Di antaranya adalah masalah khauful fitnah, dikhawatirkan fitnah, dan kemudian juga masalah syahwah itu dipertimbangkan oleh pakar fikih baik dari Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan kemudian Syafi'iyah. Jadi bisa dicek sendiri dalam kitab. Kita konsentrasinya begini. Ya. Sebentar. Itu konsentrasi misal bangku Syafi'iyah. Ya. Saya bacakan dulu redaksinya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kurang enak. Wa tahrumu musafahatul mar'ati. Jadi ketika kita itu mengomentari orang, ya. Wa tahrumu musafahatul mar'ati, haram bersalaman dengan seorang perempuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ini la usofihu an-nisa'a, saya tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Lakinil jumhuru ghairu syafi'iyati ajazu musafahatal ajuzi allati la tushtaha wa massu yadiha lin aidami khaufil fitnah.
Akan tetapi jumhurul ulama selain dari kalangan Syafi'iyah memperbolehkan bersalaman orang tua yang tidak yang tidak disyahwati lah, dan kemudian menyentuh tangannya. Dikarenakan apa? Lin aidami khaufil fitnah, karena tidak adanya kekhawatiran fitnah. Terus kemudian waqala al-Hanabila kariha Ahmad musafahatan nisa. Dan kemudian al-Imam Hanabila bahwa Imam Ahmad itu tidak suka atau memakruhkan musafahah, bersalaman dengan perempuan. Wasyaddada ayudon hatta limukhrimin, dan juga bertasyaddud atau memperberat hukum ini sampai kepada muhrim. Wa harrama asy-Syafi'iyatu al-massa wan nadhara lil mar'ati mutlaqan. Dari kalangan Syafi'iyah mengharamkan menyentuh dan juga melihat perempuan secara mutlak, walau kanatil mar'atu ajuzan, sekalipun perempuan tersebut sudah tua, la tustaha, tidak tidak bisa menimbulkan syahwat.